Hi there, teman-teman mahasiswa UT yang budiman. Kita berjumpa lagi kali ini dalam analisis teks terjemahan BING 4320. Khusus untuk video ini saya buat untuk modul 1 dari analisis teks terjemahan. Untuk menyingkat durasi, untuk khusus video ini kita hanya fokus kepada definisi terjemahan dan prosedur terjemahan secara umum, gitu ya. Mari kita mulai. Saya akan coba share the PPT slides. Oke, jadi video ini atau PPT slide ini untuk mendukung Anda memahami modul 1 di BMP, analisis teks terjemahan, gitu ya, khususnya untuk definisi penerjemahan, kemudian prosedur terjemahan. Oke, kita mulai. Ini disclaimer saya. Nah, setiap kali kita bicara penerjemahan, kajian penerjemahan, pasti pertanyaannya, apa sih aktivitas penerjemahan itu? Atau apa yang dilakukan oleh para penerjemah, begitu kan? Ini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, mari kita mulai. Apa sih penerjemahan itu? Kita lihat dari prakteknya dulu ya, secara garis besar. Dimulai dengan source text author. Source text ini teks sumber, ditulis dalam bahasa sumber tertentu. Kita ambil contoh, teks sumbernya bahasa Inggris. Jadi pengarang, author, menulis dalam bahasa Inggris, bahasa sumber. Contohnya banyak, C.S. Lewis, Dan Brown, masih ingat The Da Vinci Code, okay? Atau J.K. Rowling, right? The fans of Harry Potter say, oh yes, okay, right. Apa yang mereka hasilkan? Mereka menghasilkan karya teks dalam bahasa Inggris, dalam teks sumber. Now the question is, for whom? Untuk siapa dong? Ya tentunya untuk source text readers, pembaca dalam bahasa sumber, bahasa Inggris. Nah, mereka menikmatinya karena ini bahasa mereka. Nah, bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang mungkin tidak mengenal bahasa Inggris atau kurang pandai bahasa Inggris sehingga tidak bisa memahami teks dalam bahasa Inggris? Nah, disinilah letak demand dari penerjemahan. Betul ya? Nah, demand itu dari mana? Saya ambil contoh publishers. Jadi target text readers yang diwakili oleh publishers, mereka pegang peranan penting. Mereka yang pertama kali meminta bantuan, saya bilang meminta bantuan ya, pada siapa ya? Pada translator tentunya. They ask the translator to do the job. Jadi mereka jadi klien dari penerjemah itu. Sering disebut pattern. Client or pattern. Apa yang dilakukan oleh penerjemah? Ya menerjemahkan. Menerjemahkan karya-karya J.K. Rowling, C.S. Lewis, Dan Brown ke dalam bahasa target teks. Teks sasaran atau bahasa sasaran. Kita ambil contoh bahasa Indonesia. Dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Untuk siapa? Tentunya untuk target text readers, untuk para pembaca dalam bahasa sasaran. Nah, bahasa Indonesia. Nah, jadi penerjemah ini fungsinya apa dong? Ya, ada demand dari target text readers, dari publisher tentunya. Publisher ini matanya jeli ya. Dia lihat buku-buku yang mungkin baik penjualannya, ya best sellers itu akan diajukan untuk diterjemahkan, gitu ya. Nah, penerjemah ini pegang peranan juga karena mereka bertindak sebagai mediator. Nah, di sini ada istilah translators as mediators.
Mediator itu kan menghubungkan ya, menghubungkan antara tadi kalau di awal kita lihat, saya coba di bagian sini ada source text author kan, ya mediate menghubungkan dengan target text reader. Nah, jadi bayangkan kerja translator ini berat sekali ya, karena dia memediasi, menjadi mediator. Nggak gampang menjadi mediator itu, karena apa yang disampaikan harus menyerupai, saya tidak bisa bilang sama, tapi paling tidak menyerupai apa yang dihasilkan di dalam source text. Jadi source text dan target text ini tidak boleh ada perbedaan yang sangat mencolok atau pesannya malah menjadi kontradiktif, itu tidak boleh. Nah, ini translator as mediator. Oke, nah, kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa dicatat dulu ya, nanti ditanyakan dalam forum diskusi. Nah, kita lanjut. Dalam penerjemahan itu sendiri, kalau kita lihat secara akademik, mereka masuk dalam translation studies atau kita bicara kajian penerjemahan. Apa sih kajian penerjemahan itu? Is the field of study. Nah, jadi ini sudah jadi kajian akademik, ya, devoted to describing, analyzing, and theorizing the processes, contexts, and products of the act of translation, as well as the roles of the agents involved. Ini saya ambil dari William and Chesterman. Jadi memang kalau bidang kajian ini besar sekali ya. Kajian terjemahan ini, walaupun kita lihat penerjemahan begitu-begitu aja kayaknya. Tapi kalau dikaji, mulai dari penerjemahan teks, ya, kemudian kita bicara ada penjuru bahasaan, interpreter ya, interpreting, itu kita sebut juru bahasa, jadi penjuru bahasa. Ada penerjemahan takarim, subtitle, ya kan, sulih suara, dubbing, sekarang audio visual translation, itu macam-macam, termasuk transcribing. Nanti bisa masuk juga ke editor, proofreaders. Jadi dengan objek-objek tersebut bidang kajiannya besar sekali, dan mereka memang kalau kita lihat nanti bagaimana penerjemahan itu dikaji, diteliti, ya, mereka memerlukan bantuan tentunya, karena kalau kita menganalisis itu perlu pisau analisisnya. Nah, pisau analisisnya ini untuk produk penerjemahan seperti teks banyak sekali. Ya, mari kita lihat. Jadi secara garis besar dulu ya. Jadi kalau kita bicara translation studies, banyak orang yang mengatakan ya ada dua hal yang bisa dikembangkan di situ. Yang pertama mungkin dari dimensi kebahasaan tentunya. Kita bicara linguistics. Nah, kalau linguistik yang Anda tahu memang banyak ya yang kajiannya dengan terjemahan. Tapi ada juga yang dari budaya loh. Oke. Nah, kalau kita bicara linguistik dulu, ya kita bicara phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics. Itu semua bisa digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji produk terjemahan, proses terjemahan, ya, menilai kualitas terjemahan bisa juga. Nah, ini yang di atas itu kan kita anggap sebagai linguistik murni ya. Nah, bisa juga kita menggunakan linguistik interdisipliner seperti sociolinguistik, cognitive linguistik, linguistik computational, ini kalau yang biasa tertarik dengan machine translation, ya, penerjemahan mesin boleh juga nih. Ya. Corpus linguistik, discourse analysis, banyak sekali. Nah, kalau dari segi budaya, ya tentunya kita bicara sastra, ya, kesusastraan, di situ ada penerjemahan, pengkajian karya sastra, literary analysis, ada semiotics, ilmu tentang tanda, stylistik, kemudian ada juga cultural studies, kajian budaya. Jadi teks terjemahan itu dianggap sebagai kajian budaya. Theology, ya tentunya kalau kita bicara penerjemahan teks-teks keagamaan, termasuk teks kitab suci, ini menjadi hal yang sangat menarik tentunya, karena penerjemah ini menjadi orang yang sangat penting gitu ya. Masalahnya ini teks penerjemahan
kitab suci loh, tidak main-main gitu ya. Nah, terakhir adalah law. Nah, ini kita bicara legal translation, legal documents. Nah, ya kalau banyak orang bilang kalau mau jadi penerjemah harus mengakrabi juga bidang hukum supaya jadi penerjemah di bidang hukum. Ya memang uangnya lebih besar. Oke, tapi itu next time kita bahas ya. Nah, inilah kajian penerjemah translation studies. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan disiplin lainnya? Disiplin lainnya, aduh banyak sekali ya. Kalau kita bicara pengkajian penerjemahan ini eh, besar dan kalau kita lihat sebenarnya tidak banyak orang yang menekuni penelitian bidang terjemahan. Banyak yang menjadi penerjemah, tapi sedikit sekali yang menjadi peneliti di bidang penerjemahan. Oke, jadi inilah translation studies and other disciplines. Mari kita lanjut. Ada juga leksikografi. Ini menarik sekali karena penerjemahan terkait dengan kata. Leksikografi itu kan ilmu tentang terkait dengan kata ya. Ada lexicology, ada etymology, ya. Nanti di situ ada pembuatan kamus, jadi ada theology. Language teaching ada kaitannya dengan penerjemahan, terutama dalam pelatihan di bidang penerjemahan. Metode pelatihan di bidang penerjemahan. Kemudian IT, tentunya zaman sekarang IT ini penting. Ada CAT ini Computer Assisted Translation, alat-alat gadget yang mungkin atau software yang biasa dipakai untuk memudahkan penerjemah dalam melakukan kegiatannya. Ada dubbing, subtitling. Ya, kalau subtitling banyak sekali sekarang software-software yang digunakan untuk memberikan subtitle. Ya. Voice over, software localization. Ini mungkin teman-teman memahami. Ada juga penerjemahan misalkan software untuk games gitu ya. Kalau kita bicara computer games, ya, mereka butuh localization. Jadi dibuatlah software penerjemah yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran tertentu agar memudahkan para pengguna di bahasa sasaran tersebut. Oke, nah yang tadi kita bicarakan law, ya, memang harus memahami bidang hukum karena sistem hukum terkait juga dengan bahasa yang digunakan. Ya. Oke, ini translation studies and other discipline. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, inilah definitions of translation. Banyak sekali tiap para pakar itu tiap bikin buku dia bikin definitions. Kalau Anda lihat di BMP Anda, di modul Anda itu berapa banyak definisi terjemahan yang diambil di situ dikutip. Saya nggak akan ambil banyak ya. Yang di BMP juga saya hanya ambil satu mungkin dari Haytham and Mason. Ya. Anda akan baca sendiri nanti di BMP-nya. Nah, yang pertama saya mau singgung adalah definisi dari Catford. Catford ini yang pertama kali publish buku kajian terjemahan dari bidang linguistik. He said, translation is the replacement of text in one language, the source language, by an equivalent text in another language, the target language. Replacement, penggantian. Diganti dengan apa? An equivalent text. Teks yang equivalent, bukan sama, sepadan. Ya, nanti kita bicarakan perpadanan ya. Perpadanan itu bukan artinya bukan sama begitu saja, tapi ada hal lain. Ya, sama belum tentu bisa dianggap baik, gitu ya. Tapi sepadan, ya, equivalent. Nah, yang kedua saya ambil dari Naida and Tabor. Mereka mengatakan translating consists
ini kegiatan penerjemahan ya, translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning, and secondly in terms of style. Jadi menurut mereka berdua ini, Naida and Tabor, kegiatan penerjemahan itu ya reproducing. Ya. Kalau tadi Catford menggunakan istilah mengganti, ini Naida and Tabor menggunakan istilah reproducing. Ya kalau kita bilang membuat ulang, ya menulis ulang in the receptor language, nah ini bahasa sasaran, the closest natural equivalent. Nah, ada satu kata kunci lagi yang keluar ya, yang mirip dengan Catford, equivalent, sepadan. Sepadan yang terdekat, closest, and then natural. Natural artinya bisa dianggap sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa sasaran. Senatural mungkin, sealami mungkin. Of the source language message. Jadi yang direproduce itu ya pesan yang tadi disampaikan dalam source language, dalam bahasa sumber. Nah, jadi pesannya di sini Naiden Tabor mengatakan first in terms of meaning. Jadi pesan yang disampaikan itu ya maknanya dulu yang disampaikan, baru style. Style di sini berarti bentuk, gitu ya. Jadi yang menjadi fokus di sini adalah pesan, bukan form, bukan bentuknya. Jadi kita bicara banyak kalau kita latihan menerjemahkan. Tapi yang pasti ada kesamaan ya antara Catford, Naida, dan Tabor. Dia bicara equivalent, sepadanan atau kesepadanan. Oke. Nah, berikutnya, ini saya ambil dari Hatem and Mason. Ini mirip dengan yang di BMP Anda. Mereka mengatakan, translating is looked upon as an act of communication which attempts to relay across cultural and linguistic boundaries another act of communication which may have been intended for different purposes and different readers or hearers. Nah, jadi kalau kita lihat Hatem Mason ini menganggap penerjemahan itu sebuah tindak komunikasi, an act of communication. Kalau tadi kita lihat di awal tadi komunikasi antara siapa dan siapa gitu ya, ya mungkin ya, sekarang saya masih bilang mungkin karena kita belum bahas ya, mungkin antara source text authors ya dengan target text readers. Komunikasi kan perlu dua orang ya, perlu dua pihak, sender dan receiver. Siapa sendernya, siapa receivernya, kan begitu. Nah, di dalam definisi dia katakan to relay. Jadi kalau komunikasi itu istilahnya to relay itu menyampaikan kan, to convey, to relay across cultural and linguistic boundaries, melintasi batas budaya dan bahasa. Another act of communication. Jadi di sini ada dua act of communication yang mau mereka berdua sampaikan. Jadi yang pertama an act of communication di dalam bahasa sumber, ya kan? Kemudian another act of communication itu ada dalam bahasa sasaran. Ya. Oke, nanti akan ada bahasan khusus tentang ini ya, translation as an act of communication. Nanti teman-teman lihat ya di BMP Anda, modul 1 itu ada definisi penerjemahan. Lumayan banyak, tapi sebenarnya intinya sama. Gitu ya. Nah, banyak definisi terjemahan ini fokusnya ya translation as an act of communication. Karena ini lebih mudah untuk dipahami. Karena kita bicarakan kalau penerjemah tadi kan sebagai mediator. Tapi ada juga yang mengatakan penerjemah itu ya communicator. Translation as communicator. Ya. Nah, jadi
dari 3 definisi ini, kita ambil yang pertama tadi equivalence, kemudian yang kedua ini an act of communication. Itu dulu ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan ya, source text itu teks sumber, source language, bahasa sumber, kalau target ya sasaran. Target teks, teks sasaran, target language, bahasa sasaran. Nah, karena kita bicara tadi translation as an act of communication, saya mau singgung model communication yang sangat simple. Ini dari Shannon and Weaver, mereka sebenarnya waktu mereka create ini menggunakan model matematik, ya, tapi simple sekali. So, as I mentioned earlier, translation needs at two parties, ya, paling tidak sender dan receiver. Nah, kalau kita ambil information source-nya, sendernya ini, kemudian information destination, the receiver-nya, gitu ya. Kalau kita bicara speaker, hearer, writer, reader, gitu ya. Nah, apa yang mau disampaikan, gitu kan? Dari information source ke destination, dari speaker ke hearer. Pesan, message, pesan dari speaker. Nah, pesan ini kemudian mau di-relay tadi ya, mau disampaikan menggunakan transmitter tertentu, alat tertentu. Kalau kita bicara bersemuka, face to face ya, organ bicara kita pakai cellphone, berarti telepon kita, cellphone kita. Ya, kalau pakai tulisan ya tulisan itu di atas kertas atau mungkin menggunakan SMS, WhatsApp, transmitter. Nah, dikirim kan, relay. Kemudian diterima oleh receiver at the other end. Receiver di seberang sana. Ya. Diterima, kemudian pesannya diolah oleh si hearer, si destination untuk dipahami. Nah, kalau kita lihat dari segi bagaimana hearer itu mengirim pesan, gitu, ini kita bicara encoding proses. Kemudian dari penerimaan pesan sampai pemahaman, nah kita bicara decoding proses. Karena ada pesan yang harus di-decode ya, untuk dipahami. Ya memang kalau bicara begini gampang banget dong ya. Tidak. Kenapa? Selalu ada potensi noise di situ di tengah-tengah proses pengiriman pesan. Noise or interference, ya, potensinya selalu ada. Hanya besar, kecil gitu ya. Nah, dengan demikian kalau kita bicara ada dua bahasa, dua pengguna bahasa, misalkan bahasa A dan B, mau menyampaikan pesan gitu ya, A plus B equals C. Nah, logikanya kan berarti kalau disampaikan dalam bahasa B, ya harusnya sama dong, tapi tidak. Kenapa? Ada interference di situ. Jadi A plus B equals C itu kemungkinan bisa, kemungkinan juga tidak. Karena ada interference. Bisa jadi pesan yang sampai adalah A plus B equals D. Atau malah F or G. Nah, ya. Jadi semakin tinggi atau besar interference-nya, ya akurasi pesan yang tersampaikan juga semakin jauh. Nah, interference di sini banyak macamnya ya. Ada physical distance, kalau Anda bicara dalam jarak 1 meter, mungkin lebih dipahami daripada Anda bicara dalam jarak sekitar 10 meter misalnya. Kemudian ada disruption of the communication media, ya kalau kita bicara dengan cellphone lalu ada masalah gangguan signal, itu juga termasuk interference. Atau internet connection-nya down, itu juga interference. Nah, yang ketiga, different cultures,
Kalau kita bicara budaya, produk budaya ya salah satunya adalah bahasa. Perbedaan bahasa juga termasuk interference. Mungkin Anda tidak memahami kata tertentu dalam bahasa Inggris, itu bisa menjadi potensi interference. Anda tidak memahami satu kata, satu frase, dan nanti ada juga norms, ya, norma budaya. Kalau tidak dipahami juga bisa terjadi miscommunication. Ya. Kemudian physiological interference, mungkin kalau Anda sakit, ya, ada pendengaran terganggu, gitu ya, atau malah sampai mental disturbance. Nah, tapi ini kita bicara kognitif ya. Jadi interference-nya ada di kepala Anda secara kognitif. Nah inilah. Jadi kalau secara komunikasi memang uh, tetap ada kemungkinan pesan tersampaikan, tapi potensinya interference-nya bagaimana? Bisa diminimalkan atau tidak? Ya, yang bagus sih diminimalkan. Nah, bagaimana dengan penerjemahan itu sendiri? Nah, terjemahan ini kalau tadi kita katakan Basil Hatim and Mason tadi mengatakan translation as an act of communication. Ya. Nah, mari kita lihat model terjemahan as intercultural communication, komunikasi antar budaya. Nah, kalau kita lihat misalkan ya dalam satu budaya bahasa sumber ada author, source text author, kemudian ada source text readers. Ada pesan yang mau disampaikan, masih ingat ya tadi model komunikasinya, pesan mau disampaikan, lalu ada noise, ya, kemudian ada proses decoding, ada proses decoding dan sebagainya. Nah, ini yang kita sebut dengan communication act number one di dalam source text. Taruhlah kita sebut language A atau Inggris gitulah ya, misalkan bahasa Inggris. Nah, di sini dalam communication act ini mereka menggunakan source text language area, berarti sistemnya sistem bahasa Inggris, ada grammar bahasa Inggris, choice of words-nya bahasa Inggris, dan juga budayanya bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan penerjemah? Ya penerjemah pertama ya dia harus memposisikan diri sebagai source text readers. Dia baca karya dalam source text. Betul ya? Nah, dia harus baca terlebih dahulu. Nah, disinilah nanti letak pentingnya text analysis. Khususnya text analysis untuk bahasa atau teks sumber. Jadi penerjemah harus baca, harus menganalisis source text sebelum dia memulai kegiatan penerjemah. Di mana letaknya? Ya, kita lihat di samping sini. Berarti penerjemah ini mungkin sudah di berikan mandat, ya, dimintai tolong oleh klien untuk menerjemahkan ke dalam target teks tertentu. Ya, taruhlah bahasa Indonesia ya. Target teksnya bahasa Indonesia, ada grammar bahasa Indonesia yang harus dia perhatikan, ya, pilihan kata bahasa Indonesia termasuk budaya bahasa Indonesia, karena kalau bahasanya dalam bahasa Indonesia ya secara umum audiensnya ya the intended audience di sini ya para pengguna bahasa Indonesia, ya. Nah, apa yang terjadi? Ya translator mulai setelah menganalisis dia memulai proses transfer. Nah, kita bicara meng-create ulang tadi ya, recreate atau transfer itu ya, ada replace itu ya, across the language and cultural barriers. Berarti dia harus benar-benar jago nih dalam dua bahasa itu ya, bahasa sumber dan bahasa sasaran. Ya. Nah, si translator ini pada gilirannya ya, dia akan bertindak sebagai target text authors. Dia bertindak sebagai sender. Dia mengirim pesan kepada target text readers. Ya tentunya sama ya, ada noise di dalamnya dalam proses decoding, encoding dan sebagainya begitu ya. Nah, ini kita bicara communication act ya.
yang kedua di dalam bahasa sasaran. Nah, taruhlah bahasa Indonesia tadi, ya. Nah, makanya tadi si Haiti Mason mengatakan ada dua communication act. Yang pertama terjadi di bahasa sumber, yang kedua terjadi di bahasa sasaran. Nah, inilah ilustrasinya. Nah, kalau kita bicarakan, saya ulang sedikit ya. Jadi yang terjadi di dalam bahasa sumber ya seperti ini, ya kan? Source text author menyampaikan pesan, source text readers. Kemudian translator yang menganalisis, ya, membaca, menganalisis, mengkaji. Nah, kemudian bertindaklah dia setelah melewati across, ya, language, culture, and barriers, bertindaklah dia sebagai target text authors, menyampaikan pesan untuk target text readers. Right. Nah, yang saya berikan kotak di tengah inilah apa yang disebut proses penerjemahan nantinya ya. Disinilah praktek-praktek penerjemahan berupa strategi, prosedur, teknik, approaches, pendekatan terjadi, gitu ya. Oke, moga-moga teman-teman paham nih ya. Right, so this is translation as an act of communication, terutama dalam intercultural communication. Kan kita bicara dua bahasa, dua budaya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi tadi ada dua tindak budaya ya, communication act one, ada language A, culture A misalkan, across the boundary tadi ya, lalu transfer ke dalam language B yang sebuah tindak communication yang kedua. Ya. Nah, karena kita bicara crossing language and culture barriers, jadi translator ini memang bertindak sebagai mediator, sebagai communicator, ya, dan tidak sembarangan orang bisa melakukan itu. Yang pertama dia harus memahami kedua bahasa itu dengan baik, ya, terutama source text. Dia membaca, memahami, dan bisa menulis ulang, nah, gitu ya, recreate tadi atau replace tadi ke dalam bahasa sasaran. Nah, yang harus diperhatikan oleh penerjemah, yang pertama adalah objective of translation, tujuan. Siapa yang menentukan tujuan? Penerjemah? Klien. Siapa kliennya tadi? Publisher. Yes. Bayangkan kalau penerjemah, taruhlah karya J.K. Rowling, Harry Potter itu ya, penerjemah tidak bebas menerjemahkan seenak dia. Kenapa? Ada publisher di situ yang bertindak sebagai patron. Nah, dia yang mempengaruhi keputusan penerjemah untuk melakukan tindak penerjemahan tertentu, memakai strategi tertentu. Ya, ini ada kaitan sih dengan masalah kontrak. Ya, karena publisher di Indonesia kan terikat kontrak dengan publisher di Inggris misalkan. Di situ klausulnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, semisal tidak boleh menerjemahkan mantra. Ya, kalau di Harry Potter kita bicara mantra ya, tidak boleh mantranya tidak diterjemahkan, atau ada makhluk-makhluk aneh di situ ya, makhluk-makhluk sihir yang mungkin nama-namanya tidak boleh diterjemahkan begitu. Nah, itu salah satu batasan-batasan, sehingga tujuan penerjemah ini tidak berasal dari penerjemah itu sendiri, ya, klien memegang peranan. Satu contoh lagi, misal begini, saya pernah menerjemahkan teks kontrak ya, kontrak untuk karyawan. Nah, penerjemahnya, klien saya mengatakan ini bukan untuk digunakan di secara hukum. Saya hanya ingin tahu isinya apa. Karena kalau itu akan digunakan setara dengan teks aslinya yang memiliki kekuatan hukum,
berarti akan ada cap penerjemah bersumpah, sworn translator di situ. Dan bahasa yang dipakai pun harus sesuai, begitu ya. Nah, klien saya mengatakan tidak, ini hanya untuk saya pribadi. Sehingga saya menerjemahkannya pun rada bebas ya, sesuai dengan keinginan klien. Dan tidak perlu cap penerjemah bersumpah. Nah, itulah the objective of translation yang menentukan adalah klien. Nah, nah, dengan demikian yang kedua ini terkait dengan yang kedua, target text readership. Sidang pembacanya, kalau kita melihat, saya mau nerjemahin Harry Potter ke teman-teman di Indonesia, ya kita harus lihat target teksnya siapa dulu, apakah novel ini untuk menengah ke bawah, menengah ke atas, orang dewasa, teenagers, remaja, anak-anak. Target text readership juga pegang peranan. Nah, di sini memang nanti ada kaitan juga dengan jenis teksnya tentunya. Nanti ini terkait dengan analisis teks ya. Kita bicara jenis-jenis teks. Kalau teksnya taruhlah cerita anak-anak, fabel gitu ya, dongeng ya. Ya tentunya Anda akan menggunakan, kalau itu dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mungkin teman-teman menggunakan untuk anak-anak ya, berarti bahasanya juga yang dipahami oleh anak-anak. Betul ya? Jadi jangan pakai pilihan katanya harus di apa istilahnya disesuaikan ya untuk anak-anak ini. Kalimatnya mungkin pendek-pendek, gitu ya. Ada pengulangan banyak, ya layaknya untuk teks anak-anak, gitu ya. That's target text readership. Nah, yang ketiga, circumstances during the translation process. Ini kalau nomor 3 ini kebanyakan saya langsung potong kompas saja. Deadline-nya kapan? Deadline-nya ya, tenggat waktunya apakah cukup mendesak atau sangat mendesak sekali atau cukup apa cukup lama sehingga saya bisa istilahnya melakukan banyak hal di situ, terutama untuk masalah research ya, karena penerjemahan itu kan butuh analisis teks, termasuk di dalamnya adalah research tentang bidang yang ada, bidang atau hal subjek yang ada dalam teks tersebut. Kalau deadline-nya mepet, ya waduh, mau nggak mau itu mempengaruhi hasil terjemahan juga loh, betul ya. Oke, kemudian yang keempat, translators source text and translators target text competence. Nah, ini tadi ya, penerjemah harus bisa dua bahasa itu. Jadi kalau Anda hanya menekuni bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia tidak ditekuni, ya agak susah nih. Jadi jangan mentang-mentang, oh saya kan mahasiswa bahasa Inggris, berarti saya harus menekuni bahasa Inggris saja. Bahasa Indonesia tak perlu. Ya tidak begitu, karena sebagai penerjemah nanti Anda harus piawai dalam kedua bahasa. Ya, untuk bisa meng-recreate tadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, terakhir ya translators knowledge and attitude toward the content. Ini kita bicara subjeknya. Ya. Karena teks itu kan bidangnya banyak ya. Bidang medis, tadi ada legal, ada keagamaan. Nah, itu topiknya juga beragam tuh ya. Ekonomi dan bisnis. Saya rasa teman-teman di UT udah mulai praktek kan dengan penerjemahan 1 sampai 10 gitu kan. Itu kan masing-masing teks banyak subjeknya. Nah, attitude kita bagaimana dah? Nah, ini penerjemah nih sebenarnya nggak boleh like and dislike ya, karena dia kan sesuai dengan permintaan saja kan. Ya, kemudian tidak boleh juga dia karena ketidaksukaannya dia secara sengaja mengubah isinya. Nanti akan ada bahasa tentang itu ya, mengubah, memanipulasi teks itu tidak boleh. Ya. Nah, termasuk dalamnya adalah knowledge and attitude terhadap budaya, bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dua-duanya kita harus kuasai. Karena ada teks khusus yang mungkin ada beberapa bagian di dalamnya atau kata-kata frase yang sangat budaya sekali, apa punya nilai budaya sekali. Contoh makanan lah, Anda disuruh menerjemahkan apa resep masakan,
Wah, itu Anda harus paham betul budaya masak daerah tertentu itu kan untuk menerjemahkan frase tentang bumbu masakan, ya, atau toolsnya, ya utensilnya, peralatan masaknya, itu kan bagian dari budaya, ya. Atau dan disuruh menerjemahkan tentang tenun, ya, kain-kain. Anda harus melakukan research kecil-kecilan. Research di sini sekarang ini gampang, tinggal googling gitu ya. Yang pertama kita cari ya googling dulu, cari ini nama kain ini apa ya, digunakan untuk apa ya. Nah, jadi penerjemah itu nggak langsung transfer ya, kita harus analisis dulu. Grammarnya mungkin kita tahu, tapi vocabulary di dalamnya ada kata-kata, pilihan kata tertentu, termasuk kata-kata yang bermuatan budaya seperti ini, kita harus lakukan analisis, kita harus research, gitu ya. Oke, inilah translator as a communicator or mediator. Kita lanjut. Nah, jadi ini saya ulang-ulang terus ya biar teman-teman paham betul. Translation as an act of communication. Gitu ya. Jadi ada source text author ya dalam bahasa, taruhlah kita ambil bahasa Inggris ya. Source language-nya A-nya itu bahasa Inggris. Pesannya tadi ya A plus B equals C, diterjemahkan to taruhlah Indonesia ya, yang B itu berarti Indonesia. Nah, translator di tengah-tengah bertindak sebagai mediator nih ya, sebagai communicator. Nah, si penerjemah ini dilengkapi dengan pengetahuan dia tentang strategi, prosedur, teknik penerjemahan. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mempelajari, ada transposisi, ada shift, modulation, giving notes, contextual conditioning, gitu ya. Ini contoh-contoh teknik, gitu ya. Translator nih yang melakukan, dia terjemahkan, ya. Harusnya sih kan kalau pesan sumbernya A plus B equals C ya A plus B equals C gitu ya. Tapi karena masalah transference apa kita bicara noise tadi ya, interference agak sulit nih, apalagi perbedaan bahasa, perbedaan budaya. Kemungkinan A plus B equals D munculnya atau F atau G tadi. Yang pasti harus seakurat mungkin dan senatural mungkin, sealami mungkin sehingga hasil terjemahan itu dianggap atau orang bacanya tuh kayak misalkan taruhlah novel Harry Potter itu kan ditulis dalam bahasa Inggris oleh J.K. Rowling. Penerjemah harus melakukan uh, tindakan tertentu sehingga hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu seperti ditulis dalam bahasa Indonesia aslinya, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan sealami mungkin. Jadi orang nggak sadar bahwa dia sedang baca teks terjemahan, gitu ya. Kan kadang-kadang ada novel yang kaku gitu penerjemahannya kelihatan banget bahwa ini hasil terjemahan gitu ya. Berarti penerjemahannya kealamiannya kurang. Oke. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan oleh penerjemah. Translation must not fail to interpret the correct source text messages, including cultural reference, which cause erroneous mistakes. Nah, grammar penting, ya, grammar penting. Tapi di situ ada kata-kata budaya tertentu, mungkin peristilahan tertentu, ya. Jangan sampai kita salah menerjemahkan karena kita tidak memahami acuan budaya tertentu tadi, ya. Kemudian kita bicara pragmatic meaning. Nah, kalau pragmatic ini salah satunya adalah implicit meaning. Implicit meaning itu mungkin bisa muncul kalau penerjemahan novel, misalkan karakternya menggunakan idioms, menggunakan proverbs, ya, dengan maksud tertentu. Ya ini kita sering sebutkan implicit meaning ya, ada makna implisit di dalamnya. Itu bagaimana cara menerjemahkannya? Kalau kita fail to interpret the source text pragmatic meanings in the first place, nah, hancur nanti terjemahannya. Jadi kita harus dari awal paham dulu, oh ini ada makna implisit nih. Pilihannya nanti kan menerjemahkan secara implisit pula maknanya atau dibikin eksplisit. Itu ya memang dua-dua ada konsekuensinya memang. Tapi itu pilihan.
Nah, yang terakhir, ini yang kalau saya selalu mengatakan hati-hati ini. Don't try to insert your own voice, the translator's own voice. Voice di sini maksudnya idenya gitu ya. Jadi kadang-kadang penerjemah itu saking mungkin ada emotional attachment to a subject gitu, dia pengen idenya ikut masuk di situ. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh memasukkan ide yang nggak ada di source text, tapi dengan seenaknya dia memasukkan, itu tidak boleh. Gitu ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, kalau bicara penerjemahan, prinsipnya kan kalau kita bicara tadi ada boundary ya, cultural, ada language. Sebenarnya ada asumsinya. Tiap bahasa itu memang punya cara tersendiri nanti ada uh, kalau bicara bahasa, bicara budaya itu ada istilah sui generis, karakteristik unik di tiap-tiap bahasa dan tiap budaya. Ya, tapi walaupun mereka berbeda, tetap ada aspek-aspek yang mirip, yang mungkin hampir universal kemiripannya. Nah, kemudian ada prinsip universal expressibility. Nah, jadi kalau orang bisa ungkapkan dalam bahasa Inggris, pasti dalam bahasa Indonesia bisa juga. Walaupun mungkin menggunakan cara yang sedikit berbeda. Ya. Nanti teman-teman googling ya, saya lupa tuh dulu um, snow, salju, ya. Orang Indonesia itu hanya mengenal satu kata untuk konsep salju. Tapi orang Eskimo, ya mungkin di Greenland sana ya, nah, nanti teman-teman klik Google gitu ya untuk kata salju dalam di bahasa Inuit di Eskimo sana, suku Inuit, mereka punya mungkin lebih dari 5 kata to refer to snow, untuk mengacu pada snow. Dan snow itu ternyata macam-macam menurut mereka ya. Ada yang jatuhnya mirip kapas, ada yang jatuhnya mirip kristal, dan itu punya penamaan yang berbeda-beda. Nah, kita orang Indonesia mungkin seumur hidup belum pernah lihat salju, hanya lihat lewat TV, lewat film, dan kelihatan putih-putih doang gitu ya. Kita anggap oke salju lah ya, seperti itu putih. Tapi bagi orang eh, suku Inuit, Eskimo sana, bagi mereka wah ini banyak banget ya. Ada beberapa macam untuk salju. Nah, similarly untuk orang Indonesia, kebanyakan orang Indonesia, kita mengenal beras, nasi, gabah, ya kan? Nah, bagi orang Amerika mungkin ya, dalam bahasa Inggris yang mereka gunakan bahasa Inggris, mereka hanya mengenal satu kata, rice. Kalau dibilang apa bedanya dong padi sama nasi dalam bahasa Inggris, mereka juga bingung nih ya. Mereka hanya mengenal rice, sehingga dipinjamlah kata paddy itu ya. Jadi sawah itu kan jadi paddy field. Tapi karena memang budaya mereka tidak mengenal padi, ya, tidak mengenal nasi, ya. Untuk gandum mereka banyak. Kita justru nggak banyak gandum. Jadi kata yang berkaitan dengan gandum, jenis-jenis gandum mereka banyak bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kita hanya mengenal satu, gandum. Jadi prinsip universal expressibility, apapun yang bisa diungkapkan di bahasa A harus bisa diungkapkan dalam bahasa B. Nah, tugas penerjemah ini mencoba mencari strategi yang pas. Walaupun tadi ya, A plus B equals C-nya itu mungkin jadi A plus B equals C plus or C minus atau D mungkin. Ya, ya karena memang kayak salju tadi mungkin di kita ya salju saja lah. Tidak ada hal lain. Mungkin ditambahkan catatan boleh. Ya, atau menggunakan pinjaman, borrowing. Ya, boleh juga. Right. Jadi memang dari universal expressibility, karena penerjemah tadi punya tanggung jawab itu, sehingga ada prinsip universal translatability. Apapun bisa diterjemahkan. Mungkin tidak ada penerjemah yang perfect, penerjemahan yang perfect itu, penerjemah itu selalu debatable, ya, is subject to discussion, tentu pasti.
Ya, tiap-tiap orang punya cara pandang angle yang berbeda. Ya, tapi prinsip ini berlaku dalam penerjemahan. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara translatability ini potensi untuk menerjemahkan satu makna ke dalam bahasa lain. Ya. Nah, kita bicara derajat di sini. Ada yang tinggi translatability-nya, ada juga yang rendah. Kalau yang rendah mungkin harus undergoing radical change, harus diubah sedemikian rupa, gitu ya. Karena mungkin sistem bahasanya berbeda sekali. Ya. Memang seharusnya kalau yang translatornya tinggi itu ya mungkin seperti untuk beberapa hal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris urutan katanya ya subjek, predikat, objek itu kan hampir mirip ya. Jadi saya rasa tidak terlalu rendah juga nih kalau menerjemahkan bahasa Indonesia ke Inggris atau Inggris ke Indonesia. Gitu ya, karena sistem bahasanya lebih banyak kemiripannya. Gitu ya. Oke, nah kalau kita bicara bagaimana teks itu bisa memiliki kemampuan untuk diterjemahkan yang tinggi, ya kita bicara tadi equivalence, ya, perpadanan, kesepadanan tadi ya. Ya kalau kita baca teks sumber harus pemahamannya sama dengan kalau kita baca teks sasaran, comprehensionnya. Ya, ada beberapa faktor tentunya, mulai dari linguistik, ya, tujuan komunikasi, perhatikan tadi uh, purpose-nya, tujuan komunikasi, tujuan penerjemahan, tujuan dari tindak penerjemahan yang menentukan itu bukan penerjemah. Siapa tadi? Ya, klien. Nah, kemudian ada juga consideration untuk tujuan ini ya target pembacanya. Ya, siapa menjadi intended audience-nya nanti. Oke. Okay. Nah, kemudian konteks budaya tentunya, bahasa sumber, bahasa sasaran, ya. Nah, ini ada kaitan dengan apa yang dikatakan Newmark dalam dinamika teksnya, ada 10 poin di situ. Mungkin kita akan bahas di lain video ya, kalau kita bicara padanan nanti. Right. Nah, semoga dari sini teman-teman udah mulai ingat lagi nih ya. Mungkin dulu pernah tahu nih, oh ya saya udah tahu nih tentang penerjemahan, ya kan? Translation as an act of communication, gitu ya. Lalu tadi tujuan penerjemahan itu ya yang menentukan adalah si kliennya, gitu ya. Kemudian pentingnya analisis teks sebelum melakukan penerjemahan. Oke, ya. Jadi memang kalau kita bicara perpadanan ya, nih saya singgung sedikit sebelum kita akhiri video ini. Perpadanan ini ya kalau kita bilang sama enggak ya, setara ya. Ya, bisa dipertukarkan ya dalam dua bahasa tertentu kalau kita kaitkan dengan ranah penerjemahan ya. Nah, jadi tingkat kemiripan, kita tidak bicara kesamaan, tapi tingkat kemiripannya tinggi, berarti equivalence-nya tinggi. Nah, yang diperhatikan tentu maknanya atau fungsinya, bukan bentuk. Jadi kita bicara pesan ya, pesan, nah itu harusnya more or less equivalent. Kalau yang sama saja itu agak beda karena sui generis, tiap-tiap bahasa memiliki ciri-ciri tertentu. Jadi kalau untuk mencari yang benar-benar sama agak sulit. Tapi kita cari yang lebih mendekati, proximate. Nah, itulah perpadanan. Uh, misal ya, kalau ini kita ulang sedikit ya. Jadi kalau ada pesan ya A, B, C dalam teks sumber, kita terjemahkan, kita transfer. Harusnya kita lihat A, B, C juga, tapi kita lihat ada tanda di situ, itu menandakan ada perbedaan walaupun mungkin sedikit, gitu ya. Nah, karena kita bicara bukan kesamaan di sini, tapi kesepadanan. Nah, contoh, ini yang suka anime Jepang
Jepang atau film-film bahasa Jepang pasti akrab sekali dengan Tadaima. Saya ambil bahasa Jepang dulu ya. Saya lagi belajar bahasa Korea, tapi belum belum ini belum belum confident. Kalau Tadaima saya udah tahu. Ya, ini kan diujarkan kalau seseorang tiba di rumahnya, ya, sambil biasa sambil buka pintu dia sambil teriak Tadaima. Nah, kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kira-kira yang sepadan makna dan fungsinya apa dalam bahasa Indonesia? Nah, saya pulang, ini yang biasa di komik-komik ya, terjemahan komik-komik dari Jepang ke Indonesia, diterjemahkannya saya pulang gitu. Atau kalau di film-film apa namanya ya Nobita itu ya si Doraemon terus saya pulang gitu ya. Tapi apakah ini benar-benar diujarkan oleh orang-orang Indonesia? Saya pulang. Nah, kita bicara di sini ada kecenderungan penerjemah itu ingin dekat dengan bahasa sumber atau dekat dengan bahasa sasaran. Saya pulang itu dekat dengan bahasa sumber, dengan bahasa Jepangnya. Tapi kalau kita mau dekat dengan bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia, mungkin boleh dong saya terjemahin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sampai pintu rumah, buka pintu ya harus ucapkan salam. Betul ya? Atau permisi, tapi permisi ini rumah sendiri ya. Nggak cocok juga ya. Nah, tapi ini akan kita bahas nanti ya, kalau kita bicara perpadanan itu ada yang mau mendekati malah cenderungnya ke bahasa sumbernya atau mau lebih dekat ke bahasa sasaran. Itu nanti bahasan kita selanjutnya. Tapi ini something that you can think of ya. Benar nggak sih kalau terjemahan itu hanya ya approximate gitu ya. Ada yang benar-benar mirip tapi tidak banyak. Karena masalah sui generis tadi, tiap bahasa punya keunikan tersendiri. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara perpadanan, ya memang ini istilahnya inti jeroan dari proses penerjemahan ya. Ya, jadi penerjemah selalu berusaha cari perpadanan yang lebih natural, yang senatural mungkin sehingga ia harus ubah teksnya sedemikian rupa menggunakan teknik-teknik terjemahan transposition, modulation dan sebagainya. Hanya untuk mencari perpadanan, equivalence. Nah, jadi kalau kita bicara tadi translation as an act of communication, ya perpadanan itu kan dikaitkan dengan proses seperti ini juga ya, proses komunikasi juga. Coba kita lihat ya. Jadi pesan teks sumber ini ya yang dikirim oleh penulis teks sumber atau penerbit teks sumber gitu ya. Nah, kemudian mau diterjemahkan ke dalam teks sasaran melalui penerjemah. Penerjemah jadi mediatornya nih ya. Nah, penerjemah melakukan teks analisis dulu dong. Dia kaji dulu nih pesan yang ada di teks sumber. Baru kemudian dia memindahkan, mentransfer, merecreate, menulis ulang, ya. Nah, pembaca akan istilahnya dia akan menikmati hasil terjemahan tersebut, gitu kan. Nah, kemudian nanti di luar sana ada juga mungkin pengamat atau peneliti hasil terjemahan tersebut, ya. Dan biasanya kalau pengamat itu ya dia membandingkan teks sumber dengan teks sasaran. Kalau sudah dibandingkan begitu, kelihatan dia tuh di mana letak kesalahannya, apakah kesalahannya grammatical, ataukah kesalahannya di secara kata-kata budaya, ya, ataukah kesalahannya cara pandang attitude-nya mungkin sedikit berbeda, derajat keresmiannya mungkin, formality levelnya, ya, mungkin di situ nanti. Nah, jadi penerjemah memang dia pembuat padanan, karena dia tanggung jawabnya itu mencari padanan teks sumber untuk dituliskan ke dalam teks sasaran. Nah, pembaca teks sasaran itu menjadi penikmat padanan itu. Mereka tidak membandingkan. Pembaca itu kan tidak membaca juga teks sumbernya kan. Dia hanya membaca teks sasaran. Jadi dia hanya penikmat padanan di dalam teks sasaran.
eee, jikalau teks sasarannya dianggap baik, mereka senang, gitu. Mereka tidak akan mencoba untuk melihat pesan teks sumbernya. Untuk apa? Orang dia udah senang. Nah, pengamat yang mungkin tadinya pembaca teks sasaran juga, kemudian mencoba mengamat, mengulas, membandingkan, nah dialah yang menjadi jurinya nih, ya, ya. Dia lihat nih baik tidaknya perpadanan yang sudah dilakukan oleh penerjemah. Sehingga si terjemahannya bisa dianggap, wah ini baik, ini tidak baik. Ya. Nah, penulis teks sumber sebenarnya juga pegang peranan, kan tadi dia yang menentukan tujuannya. Dia juga bisa menentukan padanannya. Termasuk tadi yang saya katakan Harry Potter tadi ya. Publisher di Inggris sana sudah menentukan beberapa hal yang boleh diterjemahkan dan yang tidak boleh diterjemahkan. Begitu. Jadi padanan tidak bebas juga gitu ya. Sehingga penerjemahannya harus benar-benar berkomunikasi dengan klien nih. Klien maunya apa? Ya, supaya tidak terjadi misunderstanding nanti ya. Di akhir udah selesai terjemahannya baru ada komplain. Waduh, gawat. Oke. Nah, kalau Anda menjadi peneliti nanti ya, mau bikin skripsi misalkan ya, menulis tugas akhir, Anda jadi pengulas padanan nih, jadi pengamat nih, jadi peneliti, membandingkan teks sumber dengan teks sasaran. Oke? Right. Jadi memang kalau pesan teks sumbernya lihat ada A isinya bla bla bla, B isinya bla bla bla, C isinya bla bla bla, ya ditransfer, ya mungkin yang A itu hanya bisa ketangkepnya dari 3 hanya 2 ya. Ini kan sebenarnya ada 3 nih ya. Kalau kita lihat Z, X, Y, X, tapi di sini yang berhasil ditransfer hanya Z dan X. Yang B dari 4 hanya 2 yang berhasil ditransfer. RS berhasil dua-duanya ditransfer, tapi mungkin dengan sedikit perbedaan. Ya inilah yang terjadi. Ya. Ada kemungkinan loss of meaning di situ. Karena apa? Ya karena sui generis tadi, ada keunikan bahasa, keunikan sistem bahasa, sehingga ada makna yang loss. Bagaimana caranya untuk eh, yang makna yang loss ini dimunculkan kembali? Mungkin meminimalkan ya, sehingga disinilah peran analisis teks itu penting sebelum melakukan proses terjemahan. Bukan berarti pada saat proses terjemahan Anda tidak bisa melakukan analisis teks, bisa. Jadi di tengah-tengah proses terjemahan mungkin Anda teringat sesuatu, ya, merasa tidak konsisten, Anda cek lagi teks dalam bahasa sumbernya, nah, boleh juga. Itu yang juga yang sering terjadi memang. Tapi yang pasti ada potensi semantic loss, meaning loss, nah yang hilang, gitu ya. Nah ini perpadanan juga berarti kan bukan kesamaan juga ya. Kalau kita lihat semantic loss-nya ya potensinya ada juga, tinggal minim atau tinggi sekali, gitu ya. Nah, jadi memang masalah bahasa dan budaya ini ya, across culture and language. Nah, kalau ada sui generis tadi, keunikan berbahasa. Kalau lintas budaya, oke lah. Tapi ada juga lintas waktu loh. Ya, kalau budaya kan kita bicara budaya Barat, budaya Indonesia. Ya, uh, saya pernah ambil uh, dalam satu seminar, saya lupa nama buku. Jadi ada satu buku cerita anak, ya, mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu dari penerbit di Eropa memang, ya, bahasanya pakai bahasa Inggris. Nah, di dalam satu episode di buku ini, karakternya memiliki pets, memiliki hewan piaraan, dan itu adalah anjing. Dan memang namanya anak-anak punya pets kan ya, ya saking sayangnya mungkin ya dijilati dan sebagainya begitu kan si anaknya ini oleh si guguknya ini. Nah, itu pertanyaan pertama dari si penerjemah kepada penerbit.
pintar sekali penerjemahnya. Saya tetap pakai pets-nya anjing atau harus kita kita ubah? Kan bingung juga ya, kenapa harus diubah? Kan di aslinya dia pakai pets-nya anjing. Lihat dulu, di Indonesia ini majority adalah Muslim. Target pembaca Anda siapa? Kalau target pembaca Anda umum, boleh. Tapi kalau target pembaca Anda, misalkan taruhlah sebuah provinsi di mana di situ, ya, misalkan taruhlah Aceh gitu ya, yang memegang erat sekali kaidah-kaidah keagamaan, saya rasa Anda harus ubah tuh, ya, supaya diterima oleh masyarakat sana. Nah, penerbit pegang peranan di situ. Keputusan untuk mengganti atau tidak mengganti. Dia yang akan menghubungi penerbit aslinya sana, nanya gitu ya, ini boleh diubah apa enggak nih ya, karena budaya kita begini gitu ya. Nah, itu masalah lintas budaya. Nah, ada juga lintas waktu. Ada teks yang mungkin dimunculkan di abad 14, 15, 16. Bahasa Inggrisnya juga mungkin bahasa kuno gitu ya. Atau ya taruhlah novel tapi settingnya di abad 15, 16, 17 sehingga memunculkan kata-kata tertentu yang muncul di abad tersebut. Anda harus ikuti juga. Ada masalah budaya di situ, budaya yang terkait dengan waktu, waktu lampau gitu ya. Nah, jadi kita harus ikut nih, mungkin pilihan katanya harus disesuaikan ya sesuai dengan zaman yang ada di teks tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan lintas waktu. Wilayah, oke lah, mirip-mirip dengan budaya di situ. Kenapa ya? Karena Inggris saja tuh Inggris Amerika, Inggris ya kalau disebut British English gitu ya, American English, British English, Australian English itu mungkin punya kosakata yang berbeda untuk satu hal yang sama gitu ya. Nah, ini yang disebut lintas wilayah juga. Jadi penerjemah harus pintar-pintar juga melihat ini teksnya ini teks aslinya ditulis menggunakan bahasa apa, kemudian mau disampaikan ke dalam bahasa sasarannya itu seperti apa. Ini harus kita harus menentukan juga ya. Nah, tentunya kalau bahasa Indonesia agak mudah juga karena kita kan nggak punya seperti bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kan lihat dulu ini teks teks aslinya bahasa Indonesia mau diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, pasti pertanyaan saya yang akan saya ajukan, ini teks bahasa Inggrisnya mau diterbitkan di mana? Australia atau di Amerika atau di Inggris? Kalau diterbitkan di Australia, berarti kata-kata tertentu di dalam teks tersebut akan saya sedikit ubah agar pembaca teks Australia lebih nyaman karena lebih natural. Gitu ya. Kalau itu untuk orang Amerika, ya saya akan gunakan kosakata tertentu untuk membuat pembaca teks dalam bahasa Inggris Amerika itu lebih nyaman. Itulah. Oke. Okay? Nah, jadi kita bicara equivalence tadi, ini memang nggak ada habisnya nih kalau bicara ini. Saya ambil contoh ya, heart. Ya, biasa, you're always in my heart. Terjemahannya kan, kamu selalu ada di hatiku. Yeah. He has problem with his heart. Another heart. Ia memiliki masalah jantung. Hmm. His office is in the heart of Jakarta. Kantornya ada di tengah kota Jakarta. Hmm. Heart, heart, heart. Hatiku, jantung, tengah. He spoke from the heart. Ini apa lagi? Ya bicara jujur. Ya. Jadi kalau kita hanya pakai satu kamus, ya kan, heart di sini tulisnya cuma apa? Hati, jantung. Mungkin jujur nggak kena tuh, karena jujur ini sifatnya idiom. Spoke from the heart itu kan idioms ya. Kalau kita gunakan back translation, artinya untuk mengetes, salah satu cara untuk mengetes terjemahannya akurat atau tidak, tadinya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan, kita back translation berarti yang tadinya bahasa Indonesia ini kita terjemahkan kembali ke bahasa Inggris tanpa melihat teks sumber yang awal tadi. Kita back translation,
Jadi si heart ini kan tadinya punya hati, ya, jantung, tengah, apa tadi jujur gitu ya. Ini kan ada yang denotasinya si jantung ya, heart itu ya. Hati di sini kan apa kayak love of my life itu the heart, jantung hati gitu kan. Oke, nah kalau kita buat back translation-nya belum tentu sama loh. Kamu selalu ada di hatiku, jatuhnya liver. Yang memiliki masalah jantung, oke lah. He has problem heart, tapi mungkin nanti dibuat penyesuaian ya. Harusnya he has a heart problem ya, gitu ya. Nah, ini back translation dulu. Belum kita adjust. Kantornya ada di tengah kota Jakarta. Terjemahannya his office is in the center of Jakarta. Oh, ini masih oke. Ia bicara jujur. He speak honestly. Tadi kan sebelumnya he spoke from the heart. Ini hasilnya di sini he speak honestly. Nah, di sini ada kesimpulan bisa kita lihat. Jadi back translation belum tentu menghasilkan teks asli yang sama loh. Teks sasaran yang tadi sama dengan teks sumber yang pertama tadi ya. Benar ya. Kalau kita lakukan back translation begini baru kelihatan, dan perpadanan itu memang eh, tidak apa tidak ada yang langsung bisa kita apa istilahnya langsung kita buat satu kesimpulan. Kalau heart selalu hati, kalau heart selalu jantung. Bisa lihat konteksnya. Kita belum bicara konteks ya. Konteks di sini dalam kalimat ini bisa kalimat sebelum dan kalimat sesudah. Itu kalau konteks linguistiknya. Lalu tadi kan ada konteks budaya, konteks waktu, dan sebagainya. Nah, inilah equivalence. Ya, jadi bicara heart aja ini macam-macam nih ya. Jadi heart dalam bahasa Inggris cuma satu, tapi di Indonesia kan bisa berarti beberapa kata ya yang memang secara alami dipakai. Nah, ini kita bicara bukan kesamaan lagi tapi perpadan. Oke. Jadi kali ini memang tidak banyak yang bisa kita bicarakan, kita hanya bicara definisi penerjemahan dan fokusnya tadi adalah translation as an act of communication tadi, dan bagaimana teks analisis teks itu bisa menjadi hal yang sangat penting karena mempengaruhi kualitas terjemahan. Karena kita bicara tadi, terjemahan itu ternyata ditentukan juga oleh klien ya, penentu kebijakan, penentu tujuannya apa gitu ya. Ya, klien pegang peranan juga ya, sehingga memang kita penerjemah harus hati-hati. Nah, nanti kita bicara jenis teks. Jenis teks itu juga bisa menentukan saya mau menerjemahkan seperti apa ya. Strategi apa yang saya pakai? Teknik apa yang saya pakai untuk teks-teks tertentu mungkin akan ada ini khusus ya, perlakuan khusus. Nah, nanti kita bicara masalah register, ya, kita bicara skala derajat formality yang mana yang mau dipakai untuk teks tertentu misalkan. Tapi intinya tolonglah teman-teman baca lagi di BMP untuk modul pertama kita. Moga-moga uh, PowerPoint yang saya buat ini dan video kita ini bisa membantu teman-teman memahami bahasan yang ada di dalam modul pertama kita. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di forum diskusi ya. Kita buat 8 minggu ini efektif, efisien untuk agar Anda bisa memahami dan nanti bisa menjadi penerjemah yang handal. Ya. Right. Jadi kita sudahi dulu video ini. Arigatou gozaimasu. Wah, itu kalau perpadanannya apa tuh ya dalam bahasa eh, Indonesianya? Eh, ya, biasanya kita akan sampaikan arigatou gozaimasu itu ya terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, membaca itu memang sangat melelahkan, tapi itu harus kita lakukan. Jadi termasuk penerjemah tadi, analisis teks.
tugas Anda juga membaca nih, tapi membaca modul 1. Baiklah, inilah akhir dari video kita. Semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ingat, stay safe, stay healthy. Cheers!